Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasifa Akila Sulfa dengan NIM P27279025049 dari kelas 1A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan mempresentasikan KTI saya yang berjudul Pentingnya Komunikasi Nonverbal dalam Interaksi Anak dengan Teman Sebaya. Daftar isinya adalah pertama, latar belakang, dua rumusan masalah, tiga tujuan penelitian, empat tinjauan pustaka, lima pembahasan, enam kesimpulan. Latar belakang, manusia sebagai makhluk sosial sangat bergantung pada komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, dan kualitas hidupnya ditentukan oleh cara berkomunikasi. Bukle 2012. Komunikasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu verbal, menggunakan bahasa lisan atau tulisan, dan nonverbal melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, atau intonasi suara yang saling melengkapi. Hal dan Knapp 2013. Sejak bayi, manusia lebih dahulu menggunakan komunikasi nonverbal seperti gestur menunjukkan atau memberikan benda yang berperan penting dalam perkembangan bahasa dan sosial anak. DKK 2014. Namun, komunikasi nonverbal sering diabaikan oleh orang tua dan pendidik yang lebih menekankan kemampuan verbal. Padahal kurangnya pemahaman tentang komunikasi nonverbal dalam menghambat keterampilan sosial anak. Rumusan masalah. 1. Mengapa komunikasi nonverbal dianggap penting dalam interaksi anak dengan teman sebaya? 2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan orang tua dan pendidik untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi nonverbal? 3. Bagaimana peran komunikasi nonverbal dalam membangun hubungan sosial anak dengan teman sebaya? 4. Bagaimana dampak kurangnya pemahaman komunikasi nonverbal terhadap hubungan sosial anak dengan teman sebaya? Tujuan penelitian. 1. Memberikan pemahaman tentang pentingnya komunikasi nonverbal dalam interaksi anak dengan teman sebaya. 2. Menjelaskan upaya yang dapat dilakukan orang tua dan pendidik untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya komunikasi nonverbal pada anak. 3. Menjelaskan peran komunikasi nonverbal dalam membangun hubungan sosial anak dengan teman sebaya. 4. Menganalisis dampak kurangnya pemahaman komunikasi nonverbal terhadap interaksi anak dengan teman sebaya. Tinjauan pustaka. 1. Konsep komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran komunikasi antara individu melalui bahasa verbal maupun non-verbal. Chester 2012. Melalui komunikasi, seseorang dapat berbagi pengalaman, perasaan, dan pemikiran dengan orang lain. Jenis komunikasi meliputi komunikasi verbal yang menggunakan kata-kata secara lisan atau tulisan, serta komunikasi nonverbal yang melibatkan ekspresi wajah, gerak tubuh, intonasi suara, dan kontak mata. Selain itu, terdapat komunikasi formal yang berlangsung dalam situasi resmi seperti di organisasi atau dunia kerja, dan komunikasi informal yang terjadi secara santai dalam hubungan sosial sehari-hari. Dua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah cara menyampaikan dan menafsirkan informasi tanpa menggunakan bahasa verbal melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, postur, kontak mata, serta intonasi suara. Seguera dan De Silva 2020. Bentuk komunikasi ini berfungsi untuk mengekspresikan emosi, mengontrol kesan, dan membangun hubungan interpersonal. Zaidi di Kakak 2024, Stredik dan Jan C. Taufik 2024. 3. Komunikasi nonverbal dengan teman sebaya. Anak-anak menggunakan isyarat nonverbal seperti gestur, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi, serta memahami lingkungan sebelum
mampu berbicara. Rapisa 2021, ekspresi wajah menyampaikan emosi, gerakan tubuh memperkuat pesan, dan kontak mata menunjukkan perhatian serta membangun kepercayaan dalam hubungan pertemanan. Pembahasan. Pembahasan satu, anak-anak yang memahami isyarat nonverbal memiliki interaksi sosial yang lebih baik dengan teman sebaya. Mereka mampu beradaptasi dalam komunikasi, seperti menyesuaikan cara berinteraksi berdasarkan situasi, melalui ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata. Anak belajar menafsirkan serta merespon isyarat sosial yang menjadi dasar penting bagi perkembangan keterampilan sosial. Cirinskaya 2020. Pembahasan 2, penggunaan gestur dalam pengajaran dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa terhadap materi. Al-Kreshes 2025. Orang tua juga dapat memanfaatkannya, misalnya saat membaca cerita, agar anak lebih aktif dan memahami isi dengan baik. Sen DKK 2025. Oleh karena itu, lingkungan belajar yang mendukung interaksi nonverbal antara pendidik, orang tua, dan sangat penting untuk diperkuat. Pembahasan 3, komunikasi nonverbal seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh berperan penting dalam pengembangan keterampilan sosial anak. Ses Cirinskaya 2020. Anak yang mampu memahami sinyal nonverbal lebih mudah beradaptasi secara sosial. Selain itu, interaksi alami antar anak atau child-directed interaction terbukti meningkatkan kemampuan bermain dan komunikasi dibanding interaksi yang dipandu guru. Denisenkova dan Diskaya 2016. Pembahasan 4, anak dengan gangguan komunikasi nonverbal kesulitan memahami dan menggunakan isyarat nonverbal seperti ekspresi wajah, gerak tubuh, dan kontak mata, sehingga interaksi sosial mereka terganggu. Lai 2020. Kondisi ini sering menimbulkan dampak emosional seperti kesedihan dan penarikan diri. Sembrut Klikeman 2010, serta menghambat perkembangan keterampilan sosial karena kurangnya sensitivitas terhadap aturan sosial dalam percakapan. Pai 2020. Jadi, kesimpulan dalam KTI saya adalah komunikasi adalah proses pertukaran informasi antara individu baik verbal maupun nonverbal. Komunikasi nonverbal melalui ekspresi wajah, gestur, kontak mata, dan bahasa tubuh penting bagi interaksi anak dengan teman sebaya, membantu pengembangan keterampilan sosial, meningkatkan kualitas interaksi, dan membangun kepercayaan. Kurangnya pemahaman komunikasi nonverbal dapat menimbulkan kesulitan sosial, penarikan diri emosional, dan keterbatasan keterampilan sosial. Oleh karena itu, orang tua dan pendidik perlu menciptakan lingkungan belajar yang mendukung serta memberikan contoh penggunaan gestur dan komunikasi nonverbal dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi saya bermanfaat bagi semuanya.